Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Amazfit T-Rex 2 akhirnya resmi juga di Indonesia, dan saya bisa nyicipin smartwatch terbaru dari Amazfit ini termasuk awal-awal ya, karena pas perdana penjualan flash sale itu alhamdulillah saya dapat, dan kayaknya nggak terlalu rebutan juga ya. Apakah mungkin karena harganya yang tinggi di angka 3 jutaan? Dan apakah layak smartwatch terbaru dari Amazfit ini dilabeli harga segitu? Yuk kita bahas apa aja fitur-fitur yang ditawarkan oleh Amazfit di T-Rex 2 ini. Kalau kita bicara desain, Amazfit di seri T-Rex memang selalu menawarkan smartwatch yang bergaya outdoor banget nih, adventure. Jadi buat kamu yang suka dengan gaya-gaya ya jam tangan G-Shock gitu, pasti kamu bakal suka dengan smartwatch dari Amazfit ini. Saya sendiri termasuk orang yang suka banget dengan desain dari seri T-Rex. Dari T-Rex pertama, T-Rex Pro, kemudian sekarang T-Rex 2. Bahkan di T-Rex 2 ini menurut saya jadi kelihatan gagah banget. Terlebih di bagian samping ini, ya saya unik aja nih, bagian sampingnya ada branding Amazfit kayak gini. Kemudian di bagian kacanya, kalau kamu bandingkan dengan Amazfit T-Rex Pro ataupun T-Rex pertama, ini kacanya jadi sedikit lebih naik ke atas. Begitu juga di bagian baut-bautnya. Sekarang menurut saya jadi lebih estetik aja daripada di Amazfit T-Rex sebelumnya. Ya, di bagian strap juga seperti ini, dan ini jadi tanda kalau Amazfit T-Rex 2 ini tidak bisa bongkar pasang sembarangan ya untuk strapnya. Jadi bagi kamu yang doyan banget nih gonta-ganti strap di smartwatch, T-Rex 2 ini lumayan sulit menurut saya. Kemudian untuk materialnya, kacanya udah di coating anti fingerprint ya, jadi gak bakal gampang meninggalkan bekas sidik jari, dan kalau saya ketuk-ketuk ini kerasa solid juga. Bagian atasnya ini terbuat dari metal ya, termasuk baut-bautnya ini real dan metal semua. Bagian sampingnya juga ini metal. Kemudian untuk tombol-tombolnya ini metal juga, dan ini tombolnya clicky sih, nyaman banget. Ya, karena Amazfit T-Rex itu selalu menawarkan untuk navigasi menggunakan tombol. Ya, kalau tombolnya nggak nyaman, mau gimana kan? Kemudian untuk bagian body ya, ini semuanya menggunakan bahan plastik. Tapi ya jangan disamakan dengan bahan plastik dari smartwatch yang murah ya. Ini udah tahan banting pastinya. Dan untuk strapnya terbuat dari bahan rubber. Ini lembut banget ya, lentur. Bagian dalamnya ada bantalan-bantalan kayak gini. Jadi overall saya masih terasa nyaman-nyaman aja sih, meskipun digunakan seharian. Kemudian untuk bakalnya terbuat dari plastik, dan ini penyangganya ya ada 2. Dan kalau kita bicara dimensi, T-Rex 2 ini lumayan 47 mm. Ini saya ukur di bagian yang paling atas ya. Apalagi kalau kita ukur di lekukan ini 50 lebih. Kemudian ketebalannya juga gak main-main, 16 mm. Untuk strapnya menggunakan yang 22 mm ya. Kemudian bobotnya juga di atas rata-rata pastinya 66 gram. Untuk gambaran aja, ini dia penampakan T-Rex 2 di pergelangan tangan saya, 16 cm. Masih terlihat nyaman-nyaman aja sih kalau untuk saya pribadi ya, tapi nggak tahu kalau orang lain lihatnya. Ya karena smartwatch ini cakep banget, jadi saya betah pakainya. Untuk urusan layar, Amazfit T-Rex 2 dibekali panel layar AMOLED ya. Dari seri sebelumnya udah menggunakan AMOLED juga. Kalau ke IPS pastinya banyak yang protes ya. Karena untuk sementara ini panel AMOLED masih jadi primadona ya, menghasilkan kualitas warna yang sangat-sangat memanjakan mata. Selain itu udah dibekali juga dengan sensor auto brightness dan juga fitur always on display yang bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Ya, OS yang digunakan di T-Rex 2 ini adalah Zepp OS ya. Jadi fitur-fitur standar Zepp OS pastinya udah tertanam juga di Amazfit T-Rex 2. Zepp OS yang ditanamkan di T-Rex 2 ini tidak begitu banyak perbedaan ya, kecuali di tampilan menunya aja. Itu yang saya rasakan ya. Karena T-Rex 2 ini bisa bernavigasi pakai tombol, jadi mereka ngasih garis ya untuk tanda kalau yang sedang dipilih itu bagian itu. Ini jadi tidak membingungkan kalau kita lagi pakai navigasi menggunakan tombol. Fitur standar lainnya, smartwatch ini udah bisa quick replay ya, dengan beberapa custom yang sudah kita tentukan di aplikasi Zepp. Dan ini lancar ya di bagian notifikasinya. Ya, Zepp semakin kesini semakin bagus, berbeda dengan pas awal-awal Zepp meluncurkan OS-nya ya. Bisa-bisa Zepp OS ini menyaingi Harmony OS, semakin lancar, semakin rapih.
Dan mode olahraga yang didukung di T-Rex 2 pastinya udah sangat lengkap ya. Kemudian udah dibekali juga dengan sistem GPS 4 sistem sekaligus. Dan ada mode rute balik juga. Kemudian bagi kamu yang serius olahraganya, di sini ada status olahraga. Ya, ada training load, kemudian ada VO2 max juga. Dan yang terakhir ada total waktu pemulihan atau recovery ya. Kalau kita beres olahraga, di sini ada laporan berapa waktu yang kita butuhkan untuk recovery. Kemudian untuk sensornya ada sensor heart rate monitoring yang pastinya udah 24 jam otomatis. Ada blood oxygen juga untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Sama ya, untuk sensor ini juga bisa aktif seharian. Kemudian ada pengukur stres yang bisa 24 jam juga dan pengukur tidur ya bagi kamu yang pengen ngukur kualitas tidurnya. Tapi selama 2 malam ini saya nggak pakai smartwatch untuk tes tidur ya, karena ya tebal, kurang nyaman aja. Tapi kalau kamu nggak pengen ribet, di sini ada fitur khusus ya, pengukuran sekali ketuk. Kemudian fitur outdoor dari smartwatch ini apa tuh? Tadi udah kita bahas yang pertama ya, ada rute balik. Kemudian di sini juga ada kompas dan udah saya cek dan tes, kompasnya bagus dan berjalan dengan normal. Dan kalau kamu buka kompas ini bisa dilihat ya, di sini ada HPA dan juga ini ketinggian. Jadi T-Rex 2 ini udah mendukung altimeter dan juga barometer. Tapi sayangnya ini belum bisa saya konfirmasi ya, apakah akurasinya bagus banget atau sangat kurang atau biasa-biasa aja. Kemudian untuk fitur ekstranya, nah di T-Rex 2 ini sayang sekali mereka masih belum ngasih storage musik sendiri. Jadi masih sebagai controller aja dari smartphone kita. Adapun fitur-fitur ekstra lainnya di T-Rex 2 ini menurut saya udah lengkap banget, banyak. Kemudian untuk daya tahan baterai dari T-Rex 2 ini amazing ya. 2 hari hanya berkurang 30%. Itu dengan catatan always on display-nya saya aktifkan. Kemudian semua sensor saya aktifkan juga ke otomatis. 2 hari 30%. Oke, di harga 3 juta dengan fitur-fitur yang ditawarkan yang menurut saya nggak terlalu berbeda ya dengan T-Rex Pro. Menurut saya sih lebih baik T-Rex Pro ya daripada T-Rex 2 ini. Kecuali ya bagian desain ini. Jadi kalau kamu udah pengen penyegaran ya dengan tampilan yang lebih baru, lebih fresh, ya silahkan beli aja T-Rex 2 ini. Dan menurut saya kenapa harga 3 juta tapi belum ada music storage atau belum bisa Bluetooth call? Ya untuk mendapatkan grade militer itu ya. Biar smartwatch ini kuat banget di bawah nyelam, di bawah panas-panasan, di bawah dingin-dinginan. Itu sih menurut saya ya. Jadi nggak sembarangan mereka meniadakan fitur-fitur yang di lawan-lawannya ya, di kelas harganya itu fitur standar, tapi di sini malah nggak ada. Ya mereka yang punya Bluetooth call di T-Rex kan punya standar militer yang smartwatchnya kuat banget. Dan kalau kamu punya pendapat lain soal T-Rex 2 ini, silahkan tulis aja opininya di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.